Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Mari kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah sudah siap bergabung dalam doa malam pada hari ini. Sebab Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Jalan dalam kehendak-Mu, Roh Kudus berbaris dan lembut, penolong dan sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus,
Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau Bapa, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu berkuasa, Allah yang begitu penuh dengan kasih karunia. Sebab itu Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, Roh penghibur bagi kami Tuhan, agar ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa duduk tenang ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan urapi hamba-Mu. Firman Tuhan yang diberitakan ya Tuhan, yang disampaikan ya Tuhan, memenuhi ya Tuhan seluruh ya Tuhan keperluan dari ya Tuhan rohani kami ya Tuhan, agar kami bertumbuh lebih dan lebih lagi dewasa bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam Gemar Rohani. Dan saya akan bawakan renungan untuk malam hari ini. Saya berdoa melalui renungan yang ada, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita nikmati, Roh Kudus terus akan bekerja dalam kehidupan kita, menguatkan, mampukan kita untuk terus berjalan, mengandalkan Tuhan. Kita akan terus melihat kuasa Allah dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Firman Tuhan malam hari ini saya akan bawa dengan satu judul, Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi ini merupakan satu kutipan perkataan dari malaikat Tuhan kepada para murid ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Sama-sama kita baca Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ini merupakan sebuah peristiwa yang dialami oleh para murid yang ada, yang mereka lihat secara kasat mata, bahkan mereka mendengar Yesus sempat memberikan pesan sebelum dia terangkat ke surga, itu di ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman audiovisual yang sangat luar biasa tentunya. Dan peristiwa ketika para murid ini berdiri melihat, menyaksikan ke langit Yesus terangkat ke surga, ini sebenarnya merupakan sesuatu yang manusiawi. Saya bisa katakan demikian karena ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang sebelumnya para murid sudah melihat ketika Yesus ini dibangkitkan. Ini kemuliaan Tuhan, karena Tuhan bangkit bukan lagi dengan tubuh yang fana, tentunya dengan tubuh kemuliaannya. Dan ada satu peristiwa lagi yang sangat luar biasa yang disaksikan oleh para murid ketika kemuliaan meliputi Tuhan Yesus ketika dia terangkat kembali naik ke surga. Tetapi dari peristiwa itu ada sesuatu yang tiba-tiba mengagetkan para murid. Ada dua orang malaikat yang dicatat oleh firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ini menegur para murid. Karena ada satu penulis yang berkata bahwa sangat lama mereka berlaku demikian. Sangat lama mereka menatap ke langit, melihat. Jadi seakan-akan mereka dalam sepersekian menit itu termangu-mangu, tercengang-cengang melihat apa yang terjadi ketika Yesus terangkat ke surga. Dan tiba-tiba murid-murid ini dikagetkan oleh kedatangan dua orang malaikat. Dan malaikat ini berkata di ayat yang ke-11, hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi ini yang saya akan angkat. Karena melalui teguran yang tiba-tiba didengar oleh para murid ini, saya melihat ada beberapa nasihat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yang akan kita lihat bahwa kenaikan Yesus menjadi pengharapan bagi murid-murid yang ada. Kenaikan Yesus menjadi pengharapan bagi murid-murid dan tentunya juga kita hari ini sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Murid-murid Yesus yang berdiri melihat ke langit itu menunjukkan perasaan mereka yang sedikit kecewa. Jadi saya membaca satu buku dan salah satu penulisnya itu berkata seperti itu. Jadi ada sedikit kekecewaan dan saya melihat hal ini merupakan sebuah hal yang wajar. Karena sebelumnya juga itu mereka sudah alami ketika 3 hari Yesus mati dan secara jasmani mereka tidak ada bersama dengan guru mereka sebagai panutan mereka, sebagai guru mereka, sebagai satu-satunya sosok yang sangat mereka andalkan, tiba-tiba tidak ada bersama dengan mereka. Mereka pada waktu itu bukan cuma kecewa, bukan cuma sedih, tetapi ada ketakutan yang sangat menghantui mereka. Sehingga pada waktu itu ada situasi di mana mereka mengurung diri mereka di sebuah rumah, menutup pintu, menutup jendela. Karena tentunya mereka juga takut dengan ada orang-orang Yahudi di sana, yang lain itu yang mungkin bisa saja menarik mereka, menyeret mereka, menghukum mereka dan lain sebagainya. Oleh karena itu peristiwa ini juga terpisahnya Yesus secara jasmani. Mereka dapat melihat Yesus secara kasat mata ini akhirnya harus berpisah dengan mereka. Tentunya ketika mereka merasakan kekecewaan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya yang wajar. Tetapi kedua malaikat tiba-tiba datang kepada mereka dan berbicara supaya mereka ini sebenarnya jangan tinggal di dalam kekecewaan itu. Mereka tidak perlu lama tinggal di dalam kekecewaan itu, karena Yesus yang naik ke surga ini seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari nasihat, dari pernyataan malaikat Tuhan ini, saya melihat bahwa ini merupakan sebuah pengharapan supaya para murid ini jangan sampai larut dalam kekecewaan. Karena Yesus yang naik ke surga itu tidak berubah. Yesus yang akan datang nanti itu bukan Yesus yang berbeda, tetapi Yesus yang sama. Yesus yang tidak akan berubah dan dia tetap akan bekerja di surga. Dia tetap akan bekerja di surga, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Secara logika mungkin kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Tetapi kita tentunya percaya bahwa ketika Yesus kembali ke surga, dia tetap akan menjaga, melindungi, membela umatnya. Dan itu dia nyatakan ketika dia mengirim Roh Kudus. Ketika dia terangkat ke surga, dia mengirim Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam Yohanes, Yesus sudah berkata kepada para murid bahwa akan ada penolong yang lain yang tentunya sama atributnya, kealahannya itu sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi pengharapan yang bisa diandalkan oleh para murid dan juga kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu adalah Yesus yang sama, yang akan tetap bersama dengan umatnya, yang akan tetap bekerja di surga. Untuk apa? Untuk tetap menyertai umatnya. Karena itu sendiri yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 28 di bagian-bagian yang terakhir, ketika amanat agung Tuhan sampaikan kepada para murid, kamu akan menjadi saksi di dalam pesan itu. Maksud saya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka dan di bagian terakhir, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau hingga pada akhir zaman.
Ini secara kasat mata, secara jasmani memang tidak ada lagi Yesus di muka bumi. Tetapi ini yang menjadi pengharapan, bukan cuma para murid tetapi kita hari ini. Bahwa apa? Bahwa kita percaya Yesus yang sama yang sudah naik ke surga. Dia juga Allah yang sama yang akan terus menyertai keberadaan kita umat-umat yang percaya kepadanya. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-18, di sana firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini yang kita pegang teguh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia yang sudah menyertai para murid, dia yang sudah bersama dengan para murid dahulu. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil, kekuatan Allah yang luar biasa. Sehingga begitu banyak hal yang sulit memang yang harus dihadapi, tetapi semua dapat dihadapi, dapat dilewati. Karena Yesus ini yang dahulu, yang firman Tuhan yang dikatakan oleh Ibrani ini yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia juga Allah yang sama yang akan ada bersama dengan umatnya. Yang kedua, Yesus Kristus akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika ia naik ke surga. Dan hal itu menjadi pengharapan bagi murid-murid saat itu. Jelas tadi kita sudah baca. Yesus ini yang terangkat ke surga yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia akan datang kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tentunya ini menjadi pengharapan bagi kita di hari ini. Bukan cuma bagi para murid yang ada pada waktu, tetapi bagi kita juga hari ini yang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentunya ini menjadi sebuah kerinduan yang sangat dalam. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita sungguh merasakan Tuhan itu hadir. Dan satu hari kelak, kita juga sementara menantikan, merindukan kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini merupakan pengharapan yang harus kita pegang. Yesus naik itu menjadi pengharapan bagi kita hari ini, supaya kita tidak kecewa. Murid-murid pada waktu itu tidak kecewa, karena dia, Yesus yang naik adalah Yesus yang sama, yang akan tetap menyertai, yang akan tetap bekerja di surga. Dan yang kedua, Yesus yang sama yang sudah naik ke surga itu dia yang akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi menjemput kita, para saleh-salehnya. Kita akan ada dalam sebuah persekutuan yang sangat luar biasa ketika kita ada di awan-awan terangkat ke surga, menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Ini merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi pengharapan kita. Ketika dia naik ke surga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dan dia sedang mengerjakan hal itu sampai dengan hari ini. Bahkan di hari nanti yang sudah dia tentukan sendiri, dia akan datang untuk menjemput kita. Tentunya ini menjadi pengharapan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tidak melihat lagi Yesus, tapi oleh kekuatan Roh Kudus sampai hari ini kita sungguh merasakan kehadiran Yesus tetap ada menyertai umatnya. Yang kedua yang kita akan lihat dari nasihat yang saya lihat yang terkandung dari teguran malaikat kepada para murid yang ada pada waktu itu. Murid-muridnya harus melanjutkan misinya di dunia sesudah kenaikan Yesus. Jadi ketika malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini terkandung arti yang kedua. Saya melihat bahwa murid-muridnya harus melanjutkan misinya yang kedua. Misinya maksud saya di dunia sesudah kenaikan Yesus. Murid-murid harus bekerja melanjutkan misi Allah dengan setia. Bukan hanya menatap termangu-mangu melongo ke langit. Bukan cuma sekedar melihat ke langit. Tetapi seperti dibangkitkan, seperti dibangunkan. Supaya mereka ini jangan hanya termangu-mangu melongo melihat ke langit. Kenaikan Yesus ke surga. Tetapi sudah saatnya murid-murid harus bekerja melanjutkan misi Allah. Harus mereka lakukan dengan setia. Nasihat malaikat Allah kepada para murid yang menyaksikan kenaikannya ke surga memberi isyarat. Jadi ada sebuah isyarat yang saya lihat bahwa now it's your time.
Now it's your turn. Sekarang waktunya kalian. Lanjutkan, wartakan Injil Kristus. Itu sudah kita baca di di bagian-bagian selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di ayat 8 itu merupakan ayat yang sangat yang sangat terkenal ketika kita sedang menantikan hari-hari di mana menantikan Roh Kudus itu untuk dicurahkan. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah dipesan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang melihat ke langit, para malaikat ini datang untuk mengingatkan mereka, jangan cuma melihat ke langit, ini sudah saatnya kalian, ini sudah waktunya kalian. Untuk apa? Melanjutkan, bekerja melanjutkan misinya Tuhan. Apa yang sudah menjadi amanat pesan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa sudah waktunya kalian. Untuk apa? Untuk mewartakan Injil, untuk memberitakan keselamatan. Tentunya pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi dahulu. Karena dari Yerusalem dulu ke Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi, itu sudah digenapi sebenarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, di mana Injil di sana sudah sampai ke daerah Efesus. Itu sudah berada di luar daerah Yerusalem tentunya. Sudah berada di daerah Asia kecil. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika malaikat berkata seperti itu, mereka harus sadar, oh iya, Yesus sudah berpesan kepada kami. Yesus sudah terangkat ke surga, tetapi bukan saatnya lagi kami kecewa, karena ada pengharapan yang seperti saya katakan tadi bagi para murid-murid, bagi kita hari ini. Dan pengharapan dan kekuatan itu datangnya dari kehadiran Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Kamu harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri sebagai pembaptis Roh Kudus di pasal yang kedua Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, di sana orang berkumpul. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Dan saya membaca beberapa buku dan semua berkata ini merupakan tanda lahirnya gereja. Mulainya gereja Tuhan. Itu para murid yang ada di sana dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka menjalankan misi Allah, mewartakan Injil, memberitakan tentang Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Itu tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi ada kekuatan yang luar biasa melalui Yesus, Sang Pembaptis Roh Kudus yang digenapi seperti saya katakan tadi pada peristiwa Pentakosta. Kekuatan itulah yang memampukan mereka sampai hari ini. Saya mau katakan, Injil itu diwartakan, Injil itu dibawa ke seluruh dunia. Tidak ada lagi yang dapat membatasi Injil hari ini. Dan di bagian firman Tuhan yang lain, Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Kita sedang menanti hal itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oleh karena itu tongkat estafet dari para murid, dari para penginjil, dari hamba-hamba Tuhan, dari setiap umat Tuhan yang sudah beberapa dekade ini, itu sudah tiba di saatnya kita hari ini. Roh Kudus bukan cuma sekedar euforia di dalam ruangan. Saya sering katakan itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena itu yang ditunjukkan oleh firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bukan cuma mereka dipenuhkan dan ada sebuah peristiwa yang hebat dan luar biasa yang terjadi. Mereka dapat dapat berbahasa dengan bahasa yang baru seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Bukan cuma ribut di dalam ruangan di loteng Yerusalem, tapi ketika mereka keluar, mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi yang dipakai oleh Tuhan melalui perkataan mereka. Mereka memberitakan tentang Yesus. Bahkan mereka katakan, mereka penggenapan nubuatan yang sudah ada dalam perjanjian lama. Itu diingatkan kembali kepada mereka bahwa sudah saatnya Allah memakai semua orang yang percaya kepadanya untuk menjadi pewarta Injil. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin ada yang di rumah merasa, ini bukan tugas saya, ini tugas hamba Tuhan. Tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin secara secara verbal engkau menyatakan firman Tuhan itu rasa-rasanya tidak mampu.
tetapi melalui tindakanmu, melalui kehidupanmu yang dilihat oleh semua orang, di pekerjaanmu, di rumah, di lingkungan tempat engkau tinggal. Ada mungkin pembantu rumah tangga yang belum percaya kepada Yesus. Itu dapat melihat tindak langkah kita, tingkah laku kita yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga melalui kehidupan kita, kita belum bicara pun, itu orang bisa melihat kita bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Ini menjadi kekuatan, pegangan kebenaran, menjadi pegangan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mengapakah kamu berdiri ke langit? Ada dua hal yang saya sudah katakan tadi, yang terkandung nasihat di dalamnya. Kenaikan Yesus menjadi pengharapan bagi murid-murid yang ada, dan tentunya bagi kita hari ini. Itu menjadi pengharapan yang kita pegang teguh. Dan yang kedua, murid-murid harus, dan kita hari ini harus melanjutkan misinya, bekerja melanjutkan misinya di dunia setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus memampukan kita terus bergerak bersama dengan Roh Kudus. Kita akan lihat kuasa Allah, mujizat Allah, tanda-tanda heran akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan tutup gema rohani kita pada malam hari ini. Bekerjalah. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kami yakin Roh-Mu bekerja melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini ya Tuhan. Bahwa melalui apa yang sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para murid, mengisyaratkan supaya Tuhan Yesus, para murid tidak tinggal dalam kekecewaan, tetapi mereka terus berharap, karena kenaikan-Mu adalah pengharapan yang pasti. Engkau Yesus yang sama, yang akan terus menyertai kami, yang akan terus bekerja bagi kami. Bahkan Tuhan, Engkau Yesus yang sama yang akan kembali pada kedua kalinya, yang sementara kami nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, ketika Engkau naik ke surga, itu tandanya bahwa bagi murid-murid-Mu yang ada pada waktu itu, dan juga kami pada saat ini yang memegang tongkat estafet terakhir, untuk menjalankan, untuk melanjutkan, untuk bekerja Tuhan, menjalankan misi-Mu Tuhan. Sampai pada nanti Tuhan Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Kami butuh Roh Kudus Tuhan, untuk kami dapat mengerjakan semua apa yang Engkau kehendaki untuk kami dapat lakukan. Karena dengan kekuatan kami sudah pasti, sudah tentu kami tidak mampu ya Tuhan bertahan Tuhan, mengarungi kehidupan pengiringan pelayanan di akhir zaman ini. Iblis terlalu banyak cara untuk menjatuhkan kami umat-Mu, tetapi ini saatnya untuk kami bangkit. Kami kembali Tuhan, melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami, menjalankan misi pesan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini, menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa, memberitakan tentang Yesus, satu-satunya juru selamat yang hidup dan berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengar diberkati, dikuatkan. Bahkan kami Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau tahu keberadaan umat-Mu apapun yang sementara dihadapi. Allah Roh Kudus yang luar biasa, Engkau jawaban hidup kami yang pasti. Yesus yang ajaib, kami yakin Engkau sanggup untuk menolong kami semua. Jemaat GBI Efrata yang ada di kota Lubuk, yang berada di luar kota Lubuk, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun, kami yakin berkat yang sama Tuhan berikan kepada kami
melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri gemar rohani kami malam hari ini. Haleluya. Amin.